Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1B, kelompok 3. Hai. Di sini kami akan membahas kenakalan remaja yang sering terjadi di Indonesia, yaitu tawuran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Raja Yuza Gusti. Nama saya Konsa. Nama saya Vina. Nama saya Resti. Nama saya Farah. Nama saya Sofi. Nama saya Aini. Nama saya Alin. Nama saya Cindy. Nama saya Dinda. Nama saya Askia. Selamat menyaksikan. Masalah sosial tawuran antar pelajar. Apa sih tawuran pelajar? Jadi gini teman-teman, tawuran pelajar merupakan kenakalan remaja yang menyimpang dan melanggar aturan berupa tindakan perkelahian massal antara dua kelompok. Nah, ada juga penyebab-penyebab terjadinya tawuran antar pelajar. Di antaranya yang pertama adalah ketidakmampuan mengontrol emosi. Jadi kontrol dirinya yang lemah dalam menahan emosi, mudah marah, stres, frustasi, dan tidak bisa menyesuaikan terhadap lingkungan sosialnya. Nah, yang kedua, emosi yang tidak stabil. Karena remaja mengalami perubahan hormon dan perkembangan fisik. Yang ketiga, idealisme yang tinggi. Kecenderungan remaja untuk memiliki aspirasi tinggi, tujuan mulia, dan keyakinan kuat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Faktor terjadi tawuran. Pertama, ada faktor langsung. Itu terjadi karena permusuhan antar sekolah yang biasanya telah turun-temurun, jarak sekolah berdekatan, dan saling bully saat berpapasan. Kedua, ada faktor tidak langsung. Itu terjadi karena faktor keluarga dan sekolah. Ketiga, ada keluarga, disebabkan oleh faktor ekonomi dan kurangnya perhatian dari orang tua kepada anaknya. Keempat, ada sekolah, itu disebabkan oleh kurang tegaknya tata tertib sekolah dan pembelajaran tentang kedisiplinan. Lalu ada ancaman bagi pelaku tawuran antar pelajar. Kenakalan remaja dapat mencakup perkelahian antara pelajar dan dikategorikan dalam dua bentuk perilaku anak yang bisa berhadapan dengan hukum. Pertama, status offense, yaitu perilaku kenakalan anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah. Kedua, juvenile delinquency, yaitu perilaku anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum. Selanjutnya ada dampak tawuran antar pelajar. Nah, dampak tawuran antar pelajar ini tuh terbagi menjadi 6. Yang pertamanya itu tuh dampaknya itu menyebabkan cedera fisik. Tawuran antar pelajar itu seringkali berujung pada terjadinya bentrokan fisik antara para pelajar yang terlibat. Hal ini tuh dapat mengakibatkan cedera serius, bahkan bisa saja menyebabkan kematian. Yang kedua yaitu tuh kerugian finansial. Tawuran antar pelajar seringkali mengakibatkan kerusakan pada properti publik ataupun pribadi, seperti kendaraan ataupun fasilitas umum. Nah, hal ini tuh dapat menimbulkan kerugian finansial yang cukup besar bagi pihak yang terlibat. Yang ketiga yaitu tuh ada pemisahan dan konflik sosial. Tawuran antar pelajar tuh dapat memperkuat pemisahan dan konflik sosial antara kelompok-kelompok tertentu yang ada di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Hal ini tuh dapat memperburuk hubungan antar kelompok dan menyebabkan ketidakharmonisan di lingkungan sekitar. Keempat yaitu tuh ada masalah hukum. Pelaku tawuran meskipun mereka masih menjadi status pelajar, mereka tuh dapat terjerat masalah hukum. Mereka tuh dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Dampak yang kelima itu tuh ada putus sekolah. Banyak pelaku tawuran tuh yang akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Hal ini tuh dapat menyebabkan mereka tuh kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, hal ini tuh dapat juga berpotensi untuk mereka tuh terputusnya akses mereka untuk mendapatkan peluang masa depan yang cerah. Dampak yang terakhir tuh yaitu ada gangguan mental dan emosional. Tindakan kekerasan yang dilakukan baik sebagai pelaku maupun saksi dalam tawuran itu tuh dapat mempengaruhi kesehatan mental, rasa bersalah, stres, dan yang lebih parahnya itu tuh menyebabkan mereka memiliki rasa trauma. Nah, rasa trauma itu bisa menghantui pelaku sepanjang hidupnya apabila korbannya itu menyebabkan
Selanjutnya, cara penanganan untuk mencegah terjadi tawuran. Yang pertama, pendidikan karakter. Pendidikan karakter itu sangat penting karena bukan hanya soal pelajaran di sekolah, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan mengajarkan siswa untuk saling menghargai, mengerti perbedaan, dan menjaga sikap, kita bisa membantu mereka untuk jauh lebih bijak dalam menghadapi perbedaan pendapat, dan tentunya juga menghindari konflik yang bisa berujung pada tawuran. Yang kedua, pengawasan dari komunikasi. Komunikasi yang kurang baik itu di dunia nyata atau lewat media sosial, seringkali jadi pemicu terjadinya tawuran. Jadi, orang tua dan guru perlu memantau dan mengarahkan siswa agar komunikasi mereka tetap positif. Ini juga penting supaya mereka tahu cara menggunakan sosial media dengan bijak, supaya nggak mudah terpancing emosi. Yang ketiga, ada kegiatan ekskul. Itu bisa jadi cara yang menyenangkan untuk siswa menyalurkan energi mereka. Selain bisa mengembangkan bakat mereka juga bisa belajar tentang kerjasama, saling mendukung, dan membangun persahabatan. Hal-hal ini bisa mengurangi potensi terjadinya tawuran, karena mereka mempunyai tempat lain untuk fokus selain pada masalah. Yang keempat, konseling dan mediasi. Nah, ini jika sudah menjadi pelaku. Kalau tawuran sudah terjadi, maka kita nggak bisa cuma menghukum mereka. Siswa yang terlibat juga butuh bimbingan. Konseling bisa membantu mereka untuk memahami perasaan dan alasan di balik tindakan mereka. Sementara mediasi memberi kesempatan untuk duduk bersama, berdiskusi, dan menyelesaikan masalah secara damai. Nah, dengan cara tersebut kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih aman, di mana siswa belajar untuk mengelola emosi, menghargai orang lain, dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik.